Terima kasih banyak Pak Obed, dan senang sekali lagi bertemu dengan semua saudara yang hadir pada sore hari ini. Saya mau menarik perhatian saudara kepada sebagian firman Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200?" Ini merupakan sebahagian firman Tuhan yang saya tahu saudara sudah kenal dengan baik, dan memang saya sendiri mengaku bahwa saya juga setelah mengkhotbahkan firman ini berulang-ulang kali. Tetapi terus terang, setiap kali saya berpikir mengenai tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, hati saya kembali ke situ lagi. Pada sore hari ini, saya ingin share dengan saudara, saya ingin membagi dengan saudara sedikit lagi mengenai firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai kita. Dan Tuhan tidak mengharapkan bahwa kita adalah orang yang hebat. Tuhan tidak mengharapkan bahwa kita adalah orang yang sanggup. Tuhan tidak mengharapkan bahwa kita adalah orang yang luar biasa. Yang Tuhan harapkan pada kita adalah bahwa kita adalah orang yang taat. Nah, saudara telah mendengar cerita ini. Saudara, saya terus terang tidak perlu mengulang-ulang, tapi izinkan supaya kita sedikit ingat kembali ya, bahwa Yesus dan murid-muridnya telah melayani lama, mereka sudah capek, dan Yesus mengatakan, "Mari kita pergi ke tempat yang sepi, tempat di mana kita bisa istirahat." Dan saya tidak tahu, apalagi saudara-saudara yang sibuk dalam pelayanan, kemungkinan besar saudara pernah merasa seperti Yesus dan murid-muridnya. Saudara mau bekerja, saudara sudah bekerja begitu keras, saudara sudah bekerja untuk Tuhan, dan saudara mau coba ambil sedikit istirahat, dan banyak orang ganggu-ganggu. Wow, mungkin saya tidak tahu apa yang akan menjadi pandangan saudara. Tetapi pada hari itu, yang menjadi perhatian saya, yang saya perhatikan di dalam cerita ini, waktu Yesus melihat mereka, firman Allah mengatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya pernah beberapa kali meneliti sedikit dari kata-kata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan saya menemukan di dalam firman Tuhan beberapa kali di mana firman Allah mencatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Waktu ia bertemu dengan janda yang anaknya mati dari kampung Nain, firman Allah mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Waktu dia bertemu dengan orang yang sakit kusta dalam Markus pasal 1, firman Allah mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan satu lagi yang saya masih ingat dalam cerita yang kita sebut dengan nama anak yang hilang, tapi sebenarnya cerita itu lebih baik judulnya Bapa yang mengasihi. Firman Allah mengatakan waktu Bapa itu telah melihat dari jauh bahwa ia punya anak sudah kembali, maka firman Allah mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Waktu saya masih di SMA, satu kali saya sedang lihat, saya SMA di sekolah Kristen. Saya sedang lihat buku-buku di perpustakaan, dan saya keluarkan satu buku. Dan sampai hari ini, walaupun itu sudah puluhan tahun yang lalu, saya tidak lupa, dan mungkin saja itu adalah sebahagian kenapa saya masih mau memberikan saya, karena judul dari buku itu, judulnya adalah Let My Heart Be Broken by the Things That Break the Heart of God.
Atau dalam bahasa Indonesia, biar hati saya terhancur oleh hal-hal yang menghancurkan hatinya Allah. Saudara, waktu Yesus melihat halayak orang banyak, waktu Yesus melihat orang di kampung di mana saudara berada, waktu Yesus melihat orang di kota-kota besar di Indonesia, saudara, apa yang dia melihat? Dan saya setiap kali mengingatkan diri saya, oh Tuhan, biar saya pun, biar hati saya juga akan tergerak seperti Yesus punya hati tergerak. Saudara, tidak bisa mendalami, tetapi saya tidak bisa menyampaikan sebuah khotbah misi tanpa kita melihat status penginjilan di dunia pada hari ini. Dan kalau saudara ingin, saya mungkin data ini sulit dibaca di layar, saudara boleh melihat di internet, di Joshua Project, selalu ada data yang terbaru. Saudara tahu sekarang di bumi ini, menurut layar ini ada 8 miliar 0,078, tetapi saya baru lihat tadi ada sudah 8,1 miliar penduduk di atas muka bumi. Dari 8,1 miliar penduduk di atas muka bumi, kita bisa simpulkan seperti ini. Kalau saudara bisa melihat di dalam warna hijau muda, kalau warna hijau muda di sebelah kiri atas, itu adalah mereka yang bisa dikatakan sudah, atau orang-orang, umat-umat, masyarakat manusia yang sudah terjangkau. Nah, istilah sudah terjangkau tidak berarti semua mereka sudah bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat, tapi sudah terjangkau berarti bahwa di antara mereka ada saksi mengenai Injil, di antara mereka ada cukup berita mengenai Injil yang cukup jelas dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga siapapun yang mau ingin mengenal Yesus bisa. Nah, saudara, Joshua Project juga menggolongkan beberapa golongan yang lain. Saya tidak sekali lagi mau mendalami. Mereka juga mengatakan bahwa sekitar 25% dari penduduk dunia sebahagian terjangkau, partially reached. Maksudnya mereka ada beberapa banyak orang Injili, di antara mereka ada cukup banyak orang yang bisa memberitakan Injil, dan juga di antara umat di atas muka bumi, kira-kira 10% yang sedikit terjangkau. Tetapi yang paling menggerakkan hati saya pada sore hari ini, saudara, adalah di layar yang saudara boleh lihat, di depan mata saudara, 42% dari seluruh penduduk dunia, 42% tidak ada kesaksian yang cukup. Tidak ada gereja-gereja di dekat-dekat mereka. Mereka tidak mengenal satu orang Kristen yang bisa menjadi saksi bagi mereka. Saudara, saya sangat senang bahwa gereja Kristus Yesus di seluruh bumi sedang maju dengan luar biasa. Saya sangat senang bahwa di daerah seperti Afrika, firman Allah sedang keluar dengan luar biasa. Kalau ada waktu kita bisa mendalami, bicara bagaimana Injil telah masuk di dalam daerah-daerah Afrika, bagaimana Injil telah khususnya di selatan dari Sahara, di situ Injil sudah masuk, dan boleh dikatakan, saudara, boleh dikatakan bahwa sekarang yang benua Kristen bukan benua utara lagi. Benua Kristen sekarang adalah benua selatan. Karena orang di Amerika Selatan, orang di Afrika Selatan, orang di Asia sedang mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Mereka sedang mengenal Injil yang telah menyelamatkan. Tetapi saudara, juga masih begitu banyak yang belum ada kesempatan. Saya pasti saudara pernah, sebahagian saudara di mana saya pernah berkhotbah, saudara pasti pernah dengar saya cerita seperti ini. Satu kali waktu saya dengan istri sedang mengikuti penataran yang kami harus ikuti sebagai misionaris dari Amerika Serikat, kami harus datang di Springfield, dan waktu itu ketua kami, Pendeta Triplet waktu itu, dia mengungkapkan sesuatu di hadapan kami yang membuat saya sangat terkejut. Dia bilang begini, dia bilang, Bapak Ibu misionaris, dia bilang tugasmu keluar ke dunia bukan untuk menyelamatkan semua bangsa. Tunggu dulu. Bukankah saya dari kecil sudah pikir itu tugas kami? Tapi lalu dia tambah sedikit.
Dan itu menolong saya mengerti. Dia bilang, tugasmu bukan untuk menyelamatkan. Tugasmu adalah memberi kepada setiap umat yang ada di atas muka bumi kesempatan yang baik untuk mengatakan ya atau tidak kepada Yesus. Mengatakan ya atau tidak kepada Yesus. Saya punya tanggung jawab, Bapak Ibu punya tanggung jawab, bukan membuat orang memaksa mereka menjadi selamat, tetapi menyatakan Injil dengan cukup jelas melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui gaya kita menjalankan kehidupan sebagai umat Kristen, supaya mereka bisa mengatakan, oh ya, saya mau itu, atau mungkin mereka katakan, saya tidak mau. Terus terang saudara, kalau saya baca data-data dari Joshua Project, masih ada lebih dari 40% penduduk dunia yang belum mendapat kesempatan untuk mengatakan, tidak, saya tidak mau sama Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, bayangkan, bayangkan. Waktu Yesus melihat halayak orang banyak itu, firman Allah mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena mereka adalah seperti domba yang tidak punya gembala. Tapi saya tidak tahu apa yang menjadi pandangan dari murid-murid. Murid-murid yang ikut Yesus pada hari itu. Nah, firman Allah tidak mengatakan dengan jelas kalimat yang pertama, tapi saya sudah bisa bayangkan di dalam pemikiran mereka. Mereka akan berkata begini, Yesus, kami capek Yesus. Ayo, kami pergi tempat lain saja. Ayo Yesus, ini orang akan ganggu kita terus. Yesus, ayo, kita diganggu. We are being bothered by them. Kita diganggu oleh mereka. Oh Tuhan, tolong. Ayo. Mungkin itu juga menjadi pandangan saudara dan saya. Saya mengaku ada kalanya, apalagi kalau sudah melayani, sudah capek, sudah bekerja keras, dan lihat masih ada tugas yang begitu besar yang harus dilakukan. Kadang-kala saya juga menjadi capek. Saya juga memperhatikan bahwa firman Allah menjelaskan dalam Markus yang kita membaca tadi, bahwa mereka berkata seperti ini, suruh mereka pergi ke tempat lain. Suruh mereka pergi di kampung-kampung, suruh mereka pergi di tempat-tempat lain. Nah saudara, maaf kalau saya izinkan saya sedikit saja coba mengartikan apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Di dalam pemikiran mereka, dan mungkin itu pun bisa di dalam pemikiran saudara dan saya. Kami tidak sanggup, kami tidak bisa, kami tidak mau, jadi biar orang lain yang bertanggung jawab saja. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Itu sesuatu yang membuat kami punya hati kecil. Dan saya harus mengaku bahwa ini adalah sesuatu yang bisa saja timbul dalam hati kami. Murid-murid mengatakan itu sesuatu yang kami tidak sanggup, jadi biar orang lain saja yang bertanggung jawab. Saya sangat senang malam ini bisa bersama-sama dengan Departemen Misi Luar Negeri bersaksi dan berdoa bagi misionaris dari GSCA yang sudah melayani lintas budaya di negara lain. Saudara, sudah waktunya. Saudara, sudah saatnya untuk GSCA tidak saja menjadi penerima. Saudara yang kenal saya, saudara kenal bahwa saya adalah generasi ketiga dari misionaris. Pertama generasi yang sebelum papa saya, kemudian generasi papa saya, dan sekarang saya adalah generasi ketiga. Sekarang ada generasi yang lebih muda dari saya yang datang, dan saudara jangan salah mengerti, jangan salah tangkap. Kami dari tempat negara lain, kami masih punya hati mau melayani. Kami masih mau memberi diri kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di seluruh bumi. Tapi saudara, sudah waktunya untuk kita tidak lagi mengatakan suruh orang lain saja. Sudah waktunya seperti Yesus. Kemudian kita akan melihat bagaimana Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, tidak, kau tidak bisa katakan biar mereka pergi tempat lain. Kau harus mengambil tanggung jawab. Mereka juga mengatakan kata seperti ini, kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup. Nah saudara, saya mengerti persis
saya mengerti persis apa yang sedang mereka katakan. Karena kalau kita melihat tanggung jawab yang ada di depan kita, kalau kita melihat hanya tanggung jawab di kampung atau di desa atau di kota di mana kita layani. Saya sudah mengunjungi banyak gereja-gereja saudara yang hadir pada malam ini. Saya tahu situasi di tempat saudara. Saya mengerti bahwa ada begitu banyak dan ada kalanya kita melihat khalayak yang begitu besar, dan seperti murid-murid kami mengatakan, masa Yesus 200 denar, masa Yesus resource yang begitu besar, kami tidak bisa Yesus. Yesus juga tidak mau terima alasan-alasan seperti itu. Saya simpulkan bahwa pada hari itu murid-murid menggunakan mata atau cara pandang manusia, dan mereka tidak mempunyai hati seperti Allah. Kembali saya ingatkan saudara mengenai buku yang saya singgung tadi. Let my heart be broken with the things that break the heart of God. Izinkan hati saya hancur oleh hal-hal yang membuat hati Allah hancur. Saudara, hati Allah hancur bila mana dia melihat ribuan, bukan lagi ribuan, bukan lagi jutaan, tapi miliaran penduduk dunia ini. 42% dari penduduk muka bumi. Di depan mata saya lihat 3,43 miliar penduduk di muka bumi ini belum mendapat kesempatan untuk mengatakan, saya tidak mau dengan Yesus. Tetapi saudara, saya harap kita tidak mengikuti teladan dari para murid-murid. Nah, saudara, kita jangan terlalu keras kepada murid-murid, karena akhirnya mereka juga punya hati dipengaruhi. Akhirnya mereka juga menjadi orang yang mati syahid karena mereka memberi hidup dan nyawa mereka untuk Yesus. Tetapi pada sore hari ini, pada malam hari ini, saya mau katakan, marilah kita melihat hati Yesus. Dan sebagaimana saya sudah singgung tadi, kata pertama yang pencatat Injil di Markus mengatakan, maka waktu dia melihat mereka, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sekali lagi, ini cerita yang mungkin saudara pernah dengar, tetapi saudara tahu, saya banyak keliling di Indonesia dengan pesawat. Dan saya sudah membuat satu doa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada kesempatan saya duduk di jendela setiap kali mendarat atau tinggal landas, dan saya lihat atap-atap dari dari ribuan rumah dan jutaan penduduk di kota-kota di mana saya kunjungi. Tuhan, izinkan saya satu kali lagi berdoa, walaupun hanya doa singkat, walaupun itu hanya merupakan saya nafaskan doa kepada Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, saya tidak tahu siapa yang ada di dalam rumah itu. Saya tidak tahu siapa yang tidur di atas kasur-kasur dalam rumah itu. Tapi Tuhan, Engkau tahu mereka. Dan oh Tuhan, izinkan hati saya juga tergerak. Kenapa Yesus punya hati tergerak? Karena dia melihat mereka sebagai domba yang tidak bergembala. Saya sudah lama kenal firman ini, tetapi beberapa waktu yang lalu saya mulai coba untuk berpikir secara praktis apa artinya mereka seperti domba yang tidak bergembala. Dan saya coba-coba pikir, dan ini yang bisa muncul dalam pemikiran saya, yaitu kalau kita tahu domba yang digembalakan berarti ada yang memperhatikan, ada yang menjaga, ada yang mengasuh, ada yang membimbing, ada yang pimpin ke tempat di mana ada makanan, ada yang melindungi dari bahaya, ada yang memberi nasihat dan lain sebagainya. Lalu saya pikir-pikir, wow, dalam hidup saya, dalam kehidupan saya ini sudah tidak muda lagi, tapi dalam kehidupan saya, berapa puluh atau ratus orang yang pernah menjadi gembala rohani kepada saya.
Jelas mulai dengan orang tua saya. Jelas mulai dengan guru-guru sekolah minggu yang mengajar saya sejak saya kecil. Itu orang-orang yang mengajar waktu saya masih kecil di KT-KT di Ambon. Waktu saya ikut kebaktian di Tomohon, di Minahasa di sana. Waktu saya dibesarkan ikut di Kasingkulong di Malang. Ada guru-guru sekolah minggu yang perhatikan jiwa saya. Ada juga guru-guru saya di SMA, ada guru-guru saya di kuliah, dan sekarang ada orang lain seperti istri dan sekarang juga di tempat-tempat di mana di BPD saya, mereka semua perhatikan saya. Saya begitu beruntung, saudara. Saya adalah orang yang punya banyak sekali gembala dan bisa saja saudara punya pengalaman yang sama. Tetapi Yesus melihat mereka seperti orang yang tidak bergembala, seperti orang yang tidak ada orang yang mau perhatikan, tidak ada orang yang peduli masa depan kekal, tidak ada orang yang mau tahu bagaimana kemajuan, bagaimana kerohanian mereka. Tuhan melihat jiwa-jiwa yang hilang dan dia punya hati tergerak. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sungguh-sungguh peduli. Tidak ada orang yang mau tahu mengenai diri mereka. Yesus kemudian menegaskan kepada murid-murid, dan memang judul dari firman yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah beri mereka makan. Beri mereka makan. Oh saudara, Yesus sedang melihat halayak orang banyak. Yesus sedang melihat ratusan juta penduduk di negara ini. Yesus sedang melihat miliaran penduduk di daerah Asia ini, Tuhan, saudara. Yesus melihat miliaran, 8 miliar, atau dari 8 miliar, 3 lebih miliar penduduk di atas muka bumi yang belum dapat kesempatan mengatakan, saya tidak mau dengan Yesus. Karena mereka mungkin mereka pernah mendengar nama Yesus, tapi mereka tidak mengerti tuntutan-tuntutan. Mereka tidak mengetahui klaim. Mereka tidak mengerti berkat. Mereka tidak mengetahui kebebasan dan keselamatan yang dapat diperoleh melalui namanya Dia. Mereka tidak tahu itu. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kau harus memberi mereka makan. Tantangan Yesus kepada murid-muridnya adalah, engkau tidak boleh melempar tanggung jawab ini kepada orang lain. Engkau tidak boleh memberi alasan bahwa saya sudah terlalu keras saya kerja. Terus terang saja, mereka sudah kerja keras. Mereka sudah layani puluhan atau ratusan orang sebelum mereka tiba di tempat di mana orang itu diberi makan Yesus. Mereka juga mempunyai satu alasan yang benar. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak bisa kasih makan. Tetapi Yesus tidak mau menerima alasan seperti itu. Yesus katakan apa? Engkau harus memberi mereka makan. Dan saudara, saya bersaksi, dan ini di hadapan ribuan orang anggota GSCA, saya telah berusaha. Saya telah berusaha. Tidak selalu sempurna. Tetapi saya telah berusaha. Dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Apa yang dapat saya lakukan? Saya sudah coba. Dan saya masih coba. Dan saudara, saya yakin saudara juga bisa memberi kesaksian yang sama. Saya kenal ratusan hamba Tuhan, ratusan jemaat yang ada di dalam GSCA di seputar Indonesia. Sebagian saudara yang sedang mendengar suara saya yakin saudara juga bisa dapat mengatakan, saya juga telah berjuang. Tetapi Yesus masih melihat dan ia masih mengatakan, berilah mereka makan. Masalah memang yang ada di murid-murid, itulah
Dari mana kami akan peroleh semua makanan yang cukup ini? Firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa ada 5.000 pria, dan memang ini salah satu cerita yang saya paling suka. 5.000 pria saya percaya ada lebih banyak mungkin di situ dari 10 atau mungkin 12 atau 15.000 hari itu. Jadi banyak sekali makanan yang diperlukan. Mereka sudah hitung-hitung, mereka sudah lihat dari sudut pandang manusiawi. Mereka sudah hitung, mereka punya kalkulator, mereka sudah perkirakan kalau semua orang akan makan, diperlukan kira-kira uang 200 denar. Dan kalau kita perhatikan dari, kalau kita mempelajari keuangan pada waktu itu, bisa diperkirakan bahwa 1 denar itu gaji satu orang satu hari. Jadi ini bisa dikatakan hanya makan satu kali, semua itu 200 denar, berarti seorang harus bekerja 200 hari untuk bisa kasih makan semua itu. Berarti hampir 1 tahun, saudara, orang harus bekerja. Mereka tidak punya yang mereka perlukan. Dan sudah pasti, sudah pasti, saudara dan saya sama keadaan kita. Saudara dan saya sama situasi kita. Kita tidak sanggup. Kita tidak bisa. Oh, puji Tuhan, saya senang. Saya sudah kenal GSJA di Indonesia sejak tahun 60. Saya sudah lihat bagaimana Tuhan sudah bangun gereja ini. Saya sudah melihat bagaimana hamba Tuhan telah dididik dalam sekolah Alkitab. Mereka telah melayani, dan ada sebagian mereka yang saya kenal yang sudah pulang surga, sudah melayani dengan full sepanjang hidup mereka. Dan hari ini yang ikut ada ratusan saudara yang juga mau melakukan hal yang sama. Tapi saudara, terus terang kalau kita lihat kiri kanan, kalau kita mulai hitung-hitung, kalau kita kembali kepada Departemen Misi Suku Terabaikan dan kita mulai hitung-hitung saja berapa suku yang masih ada yang perlu Yesus, wow, kita akan katakan, mana mungkin kami tidak sanggup. Dan memang itu betul. Itu memang benar. Memang kami tidak sanggup. Tapi itu sebabnya cerita ini paling menarik bagi saya. Karena walaupun murid-murid Yesus, mereka tidak punya sumber daya yang mereka memerlukan. Tapi puji Tuhan, di dalam hati 1-2 di antara mereka, masih ada sedikit iman. Ada sedikit iman. Dan mereka pergi dan cari, ada 5 roti 2 ikan. Dan ya, ini maaf saudara, saya suka sekali cerita ini sehingga hampir setiap kali saya khotbah di mana-mana, saya suka pakai cerita ini, bahagian ini, waktu Thomas mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu. Saya sudah bayangkan, dia lihat di dalam tangannya ada 5 ikan, 2 roti, lalu dia lihat di kiri kanan ada begitu banyak orang, dan dia bilang, oh tidak mungkin, saya makan saja. Atau, oh tidak mungkin, Yesus engkau makan saja. Tapi tidak. Dia mempunyai cukup iman dan ketaatan untuk dia membawa itu dan taruh di dalam tangan Yesus. Ini yang saya tunjukkan di layar ini boleh dikatakan menjadi salah satu tema hidup saya. Menjadi salah satu tema yang saya ungkapkan berulang-ulang, dan saya berusaha menjalankan hidup saya berdasarkan tema ini. Bagaimanakah akan dunia terjangkau? Bagaimana dunia akan terjangkau? Terlalu banyak akan di situ, sorry. Dan saya simpulkan dari cerita ini 2 prinsip. 1, bahagian saya adalah ketaatan total. Atau bahasa Inggris, absolute obedience. Itu tanggung jawab saya. Saya tidak bertanggung jawab untuk kasih makan 10-15 ribu orang. Saya tidak bertanggung jawab untuk menangkan seluruh bangsa. Saya punya tanggung jawab adalah taat kepada apa yang Tuhan taruh di dalam tangan saya. Puji Tuhan, orang seperti Thomas yang bisa katakan, Tuhan tidak banyak, Tuhan tidak hebat, tapi ini yang ada, saya taruh dalam tanganmu. Silakan Yesus, ambil ini. Ini saya serahkan. Dan
Prinsip kedua yang membuat saya sangat bersuka cita. Bahagian saya adalah ketaatan total. Dan bahagian Yesus adalah melakukan mujizat. Aduh, saudara, kalau saudara tidak bisa tangkap satu hal pun dari khotbah sore ini, tangkap hal itu. Bahagian saya adalah ketaatan total, dan bahagian Yesus adalah melakukan mujizat. Jadi, mereka, murid-murid, tidak harus membuat 5 roti menjadi cukup. Tidak, mereka harus hanya serahkan itu kepada Yesus, suruh orang duduk, dan melakukan apa yang Yesus suruh mereka lakukan, yaitu bagi-bagi, membawa keliling, dan setelah selesai, ya jelas mereka harus kumpulkan sisa-sisa. Saudara, kadangkala kita menjadi kecewa, kadangkala kita mau seperti murid-murid mengatakan, suruh saja mereka pergi tempat lain, suruh saja orang lain saja melakukan, karena saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Tapi Yesus mengatakan, hey, ada apa di tanganmu? Coba pergi lihat. Yesus mengatakan dalam ayat yang kita baca tadi, apa yang ada padamu, pergi dan melihat. Pergi dan selidiki. Wow, ini sesuatu prinsip yang luar biasa. Ini sesuatu prinsip yang membuat hati saya penuh sekali dengan semangat. Bahwa Yesus minta saya pergi dan periksa. Serahkan apa yang ada di kita kepada tangan Yesus. Karena dia memang sanggup. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana dia mengambil roti itu. Dan dia mulai menada ke langit. Dan dia mulai memecah-mecahkan roti itu. Dan lebih banyak dia pecahkan. Seperti buli-buli minyak dari janda di dalam perjanjian lama. Lebih banyak dia memecahkan. Lebih banyak dia membagi. Tidak pernah sampai selesai. Dan memang saudara, saya kira Yesus bukan salah hitung sehingga terlalu banyak makanan. Tidak. Saya kira ini pendapat saya, tidak dalam Alkitab, tapi ini pendapat saya. Saya kira ada pelajaran yang tersirat di sini, yaitu Yesus mau mengajar murid-muridnya satu pelajaran. Kamu datang dengan tangan kosong, kamu datang tak berdaya, kamu datang dengan tidak punya apa-apa, kamu pulang harus masing-masing bawa satu bakul. Kamu harus masing-masing bawa pulang. Jadi ini yang saya belajar dari prinsip itu. Walaupun kita datang kepada Tuhan dengan tangan kosong, karunia kita yang begitu terbatas, apa yang ada pada kita sangat-sangat kecil. Tapi Yesus katakan, kalau engkau taruh itu di tangan saya, lihat apa yang akan saya berbuat. Look what I will do. Saya mau menutup firman pada malam hari ini dengan cerita mengenai seorang wanita bernama Gladys Aylward. Gladys Aylward lahir kira-kira tahun 1900, kalau saya tidak salah ingat, 1902. Gladys Aylward adalah orang yang sangat-sangat biasa. Dia dari Inggris, dia ada di Inggris. Dan waktu dia umur 14 tahun, dia menjadi pembantu rumah tangga. Rupanya tidak ada prospek, tidak ada sesuatu yang dia bisa mengharapkan. Orang tuanya, saya tidak tahu cerita mengenai orang tuanya. Tapi dia adalah seorang yang akhirnya menjadi pembantu rumah tangga. Dan saya tidak tahu, mungkin orang tuanya, mungkin teman-temannya berpandangan bahwa, oh ya Gladys, ya dia tidak terlalu pintar. Gladys itu, oh ya, dia tidak akan sarjana, dia tidak akan doktor. Gladys itu, ya, kalau dia sudah bisa kerja sebagai pembantu rumah tangga, oh bagus. Ya, setia saja Gladys. Tapi waktu dia umur 18 tahun, dia bertobat. Dan rupanya Tuhan menggerakkan hatinya untuk mau pergi ke Cina dan melayani anak-anak kecil di Cina. Yang menarik, saudara, adalah walaupun Gladys adalah orang kulit putih, rambutnya hitam dan rambutnya lurus.
Dan dia dalam pikiran sebagai seorang muda dipikir, wow, kalau saya ke Cina, saya bisa diterima di sana ya, karena rambut saya hitam dan lurus-lurus seperti orang yang ada di sana. Lalu dia melamar ke China Inland Mission. Waktu dia umur 20 tahun, dia melamar ke China Inland Mission dan dia belajar di sekolah yang mereka sediakan untuk calon-calon misionaris selama kira-kira 5 atau 6 tahun. Dan setelah ia mencapai umur 26 tahun, mereka mengatakan kepada dia, Gladys, maaf, kami tidak dapat mengutus Gladys karena, dan mereka katakan begini, sekarang Gladys sudah terlalu tua, saya tidak tahu kenapa 26 itu sudah terlalu tua, tapi itu yang mereka katakan, Gladys terlalu tua, dan ini kata-kata yang mungkin tidak mau didengar. Dan Gladys, kami berpandangan bahwa kamu tidak pernah bisa menguasai bahasa Mandarin untuk bisa pergi ke Cina. Wow. Nah, saudara, kelihatan sekali bahwa Gladys bukan orang yang terlalu pintar-pintar. Tapi di dalam hati Gladys ada satu kerinduan. Panggilannya untuk melayani anak-anak kecil di Cina tidak lepas dari hatinya. Dia tidak punya banyak uang. Dia punya mungkin sekitar, kalau zaman sekarang kira-kira $150. Pada waktu itu 2 pound. 2 pound sterling kira-kira. Dan uang itu biasanya kalau orang mau ke Cina, mereka akan naik kapal lewat India dan putar lewat Malaya lalu pergi ke Cina. Tapi uangnya tidak cukup, tidak ada yang mau utus. Jadi dia beli tiket, saudara. Ini saya tidak bisa bayangkan. Ini tahun-tahun 1925. Saudara tahu ini pasca perang pertama dan Rusia itu bukan tempat yang bagus dan ada perang di antara Rusia dan Cina pada waktu itu. Tapi dia bilang saya harus ke Cina. Jadi dia beli tiket, naik kereta api dari Eropa, lintas Rusia, lintas Siberia. Waktu sampai di ujung, hampir sampai di sana, mereka suruh dia keluar dari kereta api itu karena ini bukan untuk orang biasa, hanya untuk tentara. Dan mereka akhirnya dia harus jalan kaki, cari lagi kereta yang lain. Akhirnya dia mendapatkan seorang ibu misionaris yang tua, yang sudah hampir meninggal, yang perlu bantuan, dan dia pergi ke sana untuk menolong. Mereka melayani anak-anak. Mereka buka satu wisma di pinggir jalan besar. Mereka pikir paling mudah untuk kita bersaksi kalau ada wisma. Dan Gladys melayani di Cina. Satu hal kenapa saya mau cerita mengenai Gladys malam ini adalah karena kutipan yang Gladys menulis. Waktu saya membaca kutipan ini, hati saya terhancur. Gladys berkata seperti ini, saya bukanlah pilihan pertama Tuhan untuk apa yang telah saya lakukan bagi Tiongkok. I was not God's first choice. Pasti ada orang lain. Saya tidak tahu siapa orang itu. Pilihan pertamanya Tuhan. Pasti dia seorang pria. Pria yang luar biasa. Pria yang terpelajar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia meninggal. Mungkin dia tidak bersedia. Tetapi Tuhan melihat ke bawah. Dan dia melihat Gladys. Aylward. Gladys mengaku, saya bukan pilihan pertamanya Tuhan. Bukan yang kedua, mungkin bukan yang ketiga, bukan yang keseberapa. Karena Gladys memang bukan orang yang terlalu pintar. Bukan orang yang terpelajar sama sekali. Tetapi Gladys adalah seorang yang telah melihat kebutuhan di dunia. Dan Gladys mengatakan, saya tidak bisa menolak. Saya harus mengatakan. Ada sebuah khotbah yang saya simpulkan dalam 3 butir di sini. Bagaimana saudara mau gagal? Gampang sekali. Lihat bagaimana besarnya tantangan yang ada di hadapan saudara. 2, mengenal kecilnya kemampuan yang ada pada kita. Dan 3,
jangan melibatkan Tuhan. Jadi itu pasti membawa kegagalan. Jadi saudara, pada KKR misi ini, pada sore hari ini, saya bertanya kepada kita semua. Saya bertanya, bagaimana dengan saudara? Kita telah mendengar doa-doa dari ketiga departemen misi. Saya sebelum malam ini, saya minta masing-masing departemen kirim kepada saya beberapa hal. Dan dari departemen misi suku Terabaikan, mereka berdoa agar Tuhan dalam tahun 2025, itu tahun depan, sekarang sudah bulan September, sedikit lagi bulan Oktober, berarti sedikit lagi habis bulan tahun ini. Dalam tahun depan, mereka minta Tuhan akan kirim 10 utusan lintas budaya. Maksudnya 10 orang yang bersedia, 10 orang yang mau lintasi budaya. Tidak harus keluar negeri, tidak harus pergi ke tempat negara lain, tapi melintasi budaya yang ada di sini. Itu kemungkinan berarti harus berkorban, kemungkinan berarti harus sekali-sekali tidak terlalu nyaman keadaan, tetapi marilah kita berdoa. Dan pertanyaan saya adalah, apakah Anda adalah salah satu dari 10 itu? Dari Departemen Misi Luar Negeri, Pendeta Tony telah menghubungi saya dan mengatakan bahwa mereka memerlukan seorang kandidat utusan untuk misi ke Thailand. Apakah itu saudara? Apakah saudara adalah seorang yang mungkin seorang pendeta muda? Mungkin saudara bukan pendeta, dan saudara ini tidak berarti saudara harus pendeta. Gladys bukan pendeta, Gladys orang biasa. Tetapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Atau mungkin, dan sebenarnya bukan mungkin, saya kira semua kita bisa membuka dompet kita. Saudara, saya tidak malu mengatakan bahwa sejak saya muda sampai hari ini, salah satu tantangan hidup saya adalah senantiasa hidup saya dimiliki oleh Tuhan. Bukan hanya waktu saya, tapi uang saya juga. Dan saya selalu mengatakan dengan istri, marilah kita dukung misionaris. Saya tidak mau cerita. Juga dari Departemen Luar Negeri juga perlu pengembangan pelayanan Royal Rangers di Taiwan oleh misionaris kita. Jadi mari kita berdoa untuk misionaris yang sudah ada di Taiwan. Dan mungkin Tuhan akan panggil saudara untuk mengatakan, saya mau siapkan diri. Dan jelas kita berdoa untuk mereka melayani di luar negeri, khususnya mereka yang ada di Berlin, mereka yang ada di Hong Kong, di tempat-tempat lain, supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa kepada dan menyelamatkan banyak jiwa. Dari Departemen Misi Dalam Negeri, kami memerlukan tenaga perintis perkotaan. Orang yang berani mengatakan, saya akan pergi di kota, saya akan berjuang, saya tidak akan kalah, saya akan maju, saya akan berbuat sesuatu yang saya hanya bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Jelas, semua ini memerlukan dana. Semua ini memerlukan dana. Dan kita juga mau berdoa, sebagaimana tadi Pendeta Samuel sudah berdoa, supaya perintisan-perintisan di seluruh Indonesia bisa betul-betul dipakai, bisa betul-betul maju. Saudara, kita tidak melayani supaya nama kita menjadi termasyhur. Kita tidak melayani GSCA, tapi kita melayani kerajaan Allah. Sekali lagi kita rindu supaya hati kita tergerak oleh hal-hal yang menggerakkan hati Allah. Jadi saudara, sekarang saya bertanya kepada saudara, apa yang akan saudara lakukan? Di dalam Matius pasal 9 ayat 37 dan 38, firman Allah menjelaskan bahwa tuayan sudah siap. Oke? Kita tidak perlu tunggu-tunggu tuayan. Tuayan sudah siap. Tuayan, kalau seorang petani, dia harus lebih dahulu tanam, dia harus mengairi, dia harus mencangkul, dia harus cabut rumput, dia harus
berikan pupuk, dia harus menunggu sampai masa tuai. Tapi Yesus mengatakan tuaian sudah siap. Yang kurang bukan tuaian, yang kurang apa? Pekerja. Pekerja. Sehingga pertanyaan kami kepada saudara pada sore hari ini adalah apa yang dapat saudara lakukan? Jelas, saya kira saudara tidak perlu pikir-pikir. Ini sebenarnya bukan lagi pilihan. Bukan ada sebahagian yang berdoa dan sebagian yang tidak usah berdoa. No, ini berlaku, saya yakin, bagi semua. Semua kita harus berdoa bagi jiwa-jiwa yang hilang. Terima kasih buat departemen doa yang memimpin GSCA di seputar dunia. Saudara, marilah kalau kita naikkan doa, jangan hanya kita berdoa bagi keperluan kita sendiri, tapi marilah kita angkat mata, kita melihat tuaian yang sudah kuning, dan kita katakan, oh Tuhan, bagaimana dengan jiwa-jiwa itu yang perlu Engkau? Bagaimana dengan mereka yang sama-sama di kendaraan di sebelah saya? Bagaimana dengan orang yang di motor di sebelah kiri, di sebelah kanan saya waktu kita berhenti di lampu merah? Bagaimana dengan orang yang ada di pasar swalayan bila mana saya berbelanja? Marilah kita berdoa untuk mereka. Kita belajar memberi. Saya percaya memberi bagi pekerjaan pelayanan misi baik dalam maupun luar negeri adalah suatu kewajiban yang sekarang harus semua melakukan. Saya mendorong dengan sangat setiap gereja lokal. Saya tidak mau tahu mengenai keuangan gereja, saya tidak mau tahu keuangan gereja saudara kuat atau tidak kuat kalau saudara belum memberi kepada orang yang bukan di dalam gereja saudara sendiri. Saya berdoa saudara akan mengubah cara pikir. Saya mendorong setiap gereja untuk setiap bulan kirim persembahan misi. Entah departemen mana, itu bukan urusan saya. Di antara saudara dengan Tuhan. Biar Tuhan menggerakkan hati saudara. Jelas, kita harus menjadi orang yang berani bersaksi. Dimanapun kita berada, biar hidup kita mencerminkan kasih Kristus. Dan sebagai bahagian akhir pada malam hari ini, saya bertanya, apakah saudara bersedia? Apakah saudara bersedia menjadi orang yang pergi? Apa itu pergi ke suku terasing? Apakah itu pergi ke luar negeri? Apakah itu pergi sebagai perintis? Mungkin saudara bukan pendeta pun, tapi Tuhan menggerakkan hati saudara. Seperti Gladys, saudara merasa dalam hati, saya tidak bisa tahan. Ada orang yang lebih pintar dari saya, ada orang yang lebih sanggup dari saya, tapi tidak apa-apa. Tuhan telah taruh di hati saya, dan saya mau taat. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini, pada malam hari ini, anak-anak-Mu ada di mana-mana di seputar Indonesia. Dan sekarang Tuhan, dalam nama Yesus, saya berbicara, saya mohon kepada Roh Kudus, lakukan apa yang saya tidak dapat melakukan. Saya bisa membentuk sebuah khotbah, saya bisa menyampaikan sebuah khotbah, tapi saya tidak bisa membuat firman ini tertanam di dalam hati dari orang-orang yang mendengar. Saya tidak bisa. Roh Kudus, Engkau bisa. Haleluya. Haleluya. Pada sore hari ini saya tidak bisa melihat saudara, tapi itu tidak apa-apa. Saya tidak bisa memandang siapa yang ada di ruang mana. Ada sebahagian yang saudara karena terpaksa tidak bisa hidupkan kamera, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pada sore hari ini Yesus melihat. Dan saya percaya kata-kata yang sama yang Yesus ucapkan kepada murid-murid pada hari itu di pinggir Laut Galilea. Dia sedang mengatakan kepada kita, engkau harus memberi mereka makan. Pada sore hari ini, saya mau beri kesempatan kepada saudara. Saya tidak tahu situasi. Saya tidak tahu keadaan di gereja di mana saudara. Atau mungkin saudara sendiri di rumah. Tapi pada sore hari ini, saya mau minta saudara membuat satu keputusan bagi Yesus. Gladys mengatakan, mereka tidak mau kirim saya. Ada orang lain yang pasti lebih sanggup dari saya. Tetapi dia tidak jadi pergi. Saya jadi pergi. Dan saudara mau katakan kepada Tuhan,
Tuhan, oh Tuhan, saya siap. Saya tidak tahu. Mungkin saudara sedang duduk bersama-sama dalam ruangan gereja. Saudara ingin mengangkat tangan kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya siap. Saya tidak tahu persis apa yang dapat saya lakukan. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa pergi. Tetapi Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya taruh semua yang ada pada saya. 5 roti, 2 ikan tidak berarti. Saya taruh itu kepada Engkau, Yesus. Dan saya mengharapkan bahwa Engkau yang melakukan mujizat, bukan saya. Saya tidak bisa berbuat hal yang luar biasa. Tetapi dengan kesanggupan, dengan kuasa-Mu, Engkau bisa menjadikan hidup saya bukan seorang biasa-biasa, tetapi menjadikan saya berarti. Saya mohon saudara, sekali lagi ini sedikit berbeda dari kebaktian di mana kita semua kumpul dalam satu ruangan. Tapi di mana saudara berada, dapatkah saudara mengatakan kepada Tuhan, entah itu melalui angkat tangan, mungkin saudara ingin berdiri, mungkin saudara gembala yang ada di situ, ingin mendoakan orang-orang yang ada di tempat saudara. Bagaimana saudara, mari kita ambil sedikit waktu untuk berdoa dan untuk membuat satu penyerahan kepada Tuhan. Saya sangat rindu saudara. Saya ingat kembali lagu dan kita tidak bisa nyanyi, tetapi lagu yang kita nyanyikan tadi, berikanlah pada kami Tuhan hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Oh, berikanlah kepada kami Tuhan hati, berikanlah kepada kami Tuhan hati yang tergerak seperti hati-Mu ya Yesus. Oh Tuhan, bila mana kami melihat jiwa-jiwa, jangan kami menjadi seperti murid-murid yang mengatakan kami terlalu capek. Atau jangan kami menjadi seperti murid-murid yang mengatakan kami tidak bisa, jadi suruh orang lain saja. Suruh mereka pergi tempat lain saja. Kami tidak bisa. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Oh saudaraku yang ada di tempat-tempat di mana saudara berada, di seputar Indonesia. Oh saudara, jangan ini menjadi hanya suatu kesempatan, satu kebaktian biasa. Lalu saudara habis amin, saudara mengatakan, oh ya bagus juga ya, musiknya bagus, firmannya oke, doanya bagus. Ya bagaimana? Tapi saudara, marilah kita mengambil waktu ini untuk satu kali lagi mengatakan, Tuhan, saya rindu hati saya dihancurkan oleh hal-hal yang menghancurkan hati-Mu. Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat, kalau saudara mau mengambil sedikit waktu untuk mendoakan jemaat-jemaat saudara yang ada di lokasi saudara, saya pikir ini waktu yang tepat. Dan mungkin di saat sekarang mungkin sedikit sulit, tapi mungkin pun kalau acara ini sudah ditutup, mungkin saudara masih mau ambil sedikit waktu untuk berdoa, untuk bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan dapat memakai saya. Saudara, dalam Kolose, firman Allah adalah jelas. Kolose pasal 1 mengatakan, tidak banyak dari antara kami orang yang terpelajar, orang yang hebat, tapi kami adalah orang biasa yang dipakai oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bergeraklah dan berbicaralah, saya berdoa. Bergeraklah dan berbicaralah. Oh Tuhan, saya berdoa saat ini Tuhan, supaya Engkau akan menggerakkan hati dari anak-anak-Mu untuk mau memberi secara dengan berkorban. Secara sacrificial, mereka mau menjadi orang, saya akan memberi dari uang yang ada di hati saya, di dalam lumbung saya mau beri kepada pekerjaan misi. Itu secara khusus. Di atas apa yang sudah saya beri, kalau Engkau mencukupkan, saya mau beri sampai Injil bisa diberitakan. Oh Tuhan, jangan sampai ada perintis, ada pelayan di antara suku terabaikan, ada misionaris luar negeri yang tidak dapat diutus gara-gara tidak ada uang Tuhan. Tuhan, kami klaim dalam nama Yesus, supaya Engkau akan bersabda, berbicara kepada hati anak-anak-Mu sekarang, supaya mereka bersedia, yes Tuhan, saya mau. Terima kasih Tuhan, dan semua kami Tuhan menyadari bahwa kami semua harus menjadi saksi dimanapun kami berada. Izinkan kehidupan kami bersinar. Izinkan hidup kami menjadi seperti lampu yang tidak ditutup
dengan dalam keranjang, tetapi yang bersinar di atas sebuah bukit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar karya-Mu terus bekerja. Walaupun kita sudah menutup acara Zoom ini, tapi saya berdoa agar supaya karya-Mu terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Saya mohon semua ini sekarang di dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan dan kemajuan kerajaan Yesus di atas muka bumi. Ini doa saya. Amin. Amin.